Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa lagi kali ini dengan maksud akan bermuzakarah, dan kita sama-sama akan bermuzakarah tentang 6 sifat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna, tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dahulu mereka telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah 6 sifat. Pada zaman ini, apabila umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat itu sebagai berikut. Yang pertama, sifat yakin akan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sifat salat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, sifat ilmu dan zikir. Yang keempat, sifat ikramul muslimin. Yang kelima, sifat tashihun niyyah. Yang keenam, sifat dakwah dan tabligh. Sifat yang pertama, yakin atas kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari dalam hati dan memasukkan ke dalam hati keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Keuntungannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, yang artinya, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta, taat kepada Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijamin masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis ini kita bisa melihat referensinya di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 38, muka surat 125. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan hatinya membenarkan lisannya, maka dipersilakan masuk surga dari pintu mana yang dia suka.
Hadis ini Musnad Abi Ya'la. Kita bisa melihat referensinya hadis ini di dalam Musnad Abu Ya'la, hadis nomor 72, juz pertama. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Hadis ini riwayat Abu Daud. Referensi dari hadis ini kita bisa melihat dalam Sunan Abu Daud, hadis nomor 3116, juz 2. Cara mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Qila, "Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana?" Qal, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Hendaklah kamu selalu memperbarui iman kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami perbarui iman kami?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah ucapkan la ilaha illallah." Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan kita bisa melihat referensi dari hadis ini dalam Musnad Ahmad, bab Musnad Abu Hurairah, hadis nomor 8710, juz 14. Kemudian yang pertama, dakwahkan pentingnya iman yakin. Yang kedua, latihan dengan cara memperbanyak halakoh muzakarah majelis iman yakin. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat iman dan yakin. Berikutnya, Muhammadur Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Muhammadur Rasulullah meyakini hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar-benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu serta mengampuni dosa-dosamu. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan ingatlah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berhasil mendapatkan kemenangan yang besar. Keuntungannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'atus syahid." Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Majma'uz Zawaid, dan kita bisa melihat referensinya hadis ini dalam Majma'uz Zawaid Imam Al-Haythami, juz pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia benar-benar mencintai aku, dan barang siapa yang cinta kepada aku, maka akan bersama denganku di dalam surga. Hadis ini riwayat Tirmizi, dan kita bisa melihat referensi dari hadis ini dalam Sunan Tirmizi, hadis nomor 2678, juz 4. Kemudian cara untuk mendapatkannya: yang pertama, kita dakwakan pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, latihan dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita selama 24 jam. Dan kemudian secara umumnya, sunnah boleh dibagi dalam 3 bagian, yaitu sunnah surah, kemudian sunnah sirah atau ibadah dalam hal ibadah, kemudian sunnah sarirah dalam hal dakwah. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghidupkan